Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Holida dari kelas Perbankan Syariah 3 NIM E2019-1127. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya yang bernama Angelika Putri Hadi Pratama yang menjelaskan subtema 3 mengenai perencanaan strategis unit bisnis. Sekarang saya akan menjelaskan poin ketiga sampai keenam. Poin ketiga tentang formulasi tujuan. Setelah melakukan analisis SWOT, perusahaan terus mengembangkan tujuan khusus untuk periode perencanaan yang disebut dengan proses formulasi tujuan. Tujuan adalah sasaran yang spesifik, menyangkut besaran dan waktu. Sebagian besar unit bisnis mengejar sasaran dan kemudian mengelolanya berdasarkan sasaran tersebut. Agar apa? Agar berhasil, tujuan unit harus memenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama, tujuan harus berurutan, dan yang kedua, sebisa mungkin tujuan harus bersifat kuantitatif, yang ketiga, tujuan harus realistis, dan yang keempat, tujuan harus konsisten. Banyak orang percaya bahwa menerapkan tujuan pertumbuhan pangsa pasar yang kuat dapat melewatkan laba jangka pendek yang kuat. Sekarang saya akan membahas tentang poin kelima, yaitu formulasi strategi. Strategi adalah rencana permainan kita untuk mencapai tujuan. Sebuah strategi untuk mencapai tujuannya terdiri dari strategi pemasaran, strategi teknologi, dan strategi pengadaan yang kompatibel. Ada 3 strategi generik yang memberikan titik awal yang baik untuk berpikir secara strategis, yaitu kepemimpinan secara keseluruhan, diferensiasi, dan fokus. Perusahaan yang mengejar strategi yang sama dan diarahkan ke pasar sasaran yang sama membentuk kelompok strategi. Perusahaan yang melakukan strategi tersebut dengan sangat baik akan menghasilkan laba yang paling banyak. Setelah itu, banyak aliansi strategi yang berbentuk aliansi pemasaran. Aliansi strategi ini dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, aliansi produk dan jasa. Yang kedua, aliansi promosional. Yang ketiga, aliansi logistik. Dan yang keempat, kolaborasi penetapan harga. Perusahaan harus memberikan pemikiran kreatif untuk menemukan mitra yang dapat melengkapi kekuatan mereka dan menutup kelemahan mereka. Aliansi yang dikelola dengan baik memungkinkan perusahaan memperoleh dampak penjualan yang lebih besar dengan biaya yang lebih sedikit. Sekarang poin kelima, formulasi dan implementasi program. Strategi pemasaran yang bagus bahkan dapat gagal diwujudkan akibat implementasi yang buruk. Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk mempertahankan kepemimpinan teknologinya, perusahaan itu harus merencanakan program untuk memperkuat departemen R&D-nya, mengumpulkan intelijen teknologi, mengembangkan produk canggih, melatih wiraniaga teknik, dan mengembangkan iklan untuk mengomunikasikan kepemimpinan teknologinya. Praktik studi manajemen lainnya menentukan bahwa kinerja yang bagus sepanjang waktu bergantung pada kesempurnaan pelaksanaan budaya perusahaan yang didasarkan pada tujuan yang tinggi. Terakhir, poin keenam, yaitu umpan balik dan kendali. Penyesuaian strategis perusahaan dengan lingkungan akan sangat terganggu karena lingkungan pasar berubah lebih cepat daripada 7S perusahaan. Apa sih 7S perusahaan itu? 7S perusahaan terdiri dari 3 elemen dan 4 elemen. Yang pertama, 3 elemen tersebut strategis, struktur, dan sistem. 4 elemen berikutnya, gaya dalam kurung style, keahlian atau skill, staff, dan nilai yang dimiliki bersama atau share values. Itu termasuk 7S perusahaan. Maka perusahaan dapat tetap efisien sementara mereka kehilangan efektivitas.
Peter Drucker menyatakan bahwa lebih penting melakukan hal yang benar agar efektif daripada melakukan hal dengan benar agar efisien. Perusahaan yang paling berhasil adalah yang piawai melakukan keduanya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.